Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, atau kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahmani wa rahmakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam ini kembali kita bertemu pada kajian rutin, kajian tentang fikih salat. Setiap malam Sabtu kita meluangkan sedikit waktu setelah kita salat maghrib. Mudah-mudahan dengan upaya ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kesyukuran dengan adanya masjid, fasilitas yang kita punya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita insyaAllah. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahmakumullah. Pada pertemuan kita malam ini masih di dalam edisi sujud. Karena pertemuan kemarin belum tuntas, kita lanjutkan untuk malam ini lebih dalam lagi karena sudah ada catatan. Sekalipun lembaran ini tidak mencukupi, saya berharap untuk orang-orang yang mau beramal mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang mengerjakannya, mengajak dengan tulisan ini. Karena keterbatasan waktu, maka saya tidak bisa memperbanyak lebih dari itu. Sebelumnya mari kita ikuti salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 2992. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jadduk. Kami pernah bersama Rasulullah
dalam sebuah perjalanan, oleh karena kami berjalan kadang naik, kadang turun, maka kami biasa kalau turun baca subhanallah, kalau naik baca Allahu Akbar. Halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Kami bersama-sama meninggikan suara di dalam perjalanan itu. Kalau turun, subhanallah, subhanallah. Kalau naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu disunnahkan bagi kita dalam perjalanan supaya tidak lepas dari zikir. Di mana ada dalam perjalanan itu jalan mulus terus, ada satu saat kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan itu menjadi peluang untuk berzikir kepada Allah. Jadi kami ketika asrafna ala wadin, kami turun ke wadi, artinya yang jalan turun. Halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Kadang-kadang kami halalna bertahlil, la ilaha illallah dan seterusnya. Wa kabbarna bertakbir. Irtafa'at aswatuna. Kami meninggikan suara dalam takbir itu, dalam berzikir itu. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada rombongan itu, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Irba'u, turunkan suara kamu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena sungguhnya kamu tidak memanggil, tidak berdoa kepada zat yang tuli dan gaib, yang jauh, yang tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kamu. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya dia itu adalah maha mendengar dan maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu, maha berkah namanya dan maha tinggi kekuasaannya. Di hadis lain disebutkan ketika dalam perjalanan itu para sahabat setelah selesai sholat dinyaringkan suaranya berzikir itu. Kemudian diingatkan, wahai manusia, orang-orang yang maksudnya para sahabat ketika itu, irba'u ala anfusikum. Karena itu sekali lagi jika banyak orang bersama kita, walaupun kita punya suara yang nyaring misalnya, di sisi kita ada orang sholat, maka tentu saja kita harus menghargai. Fa innahu yunaji rabbahu, kata Rasulullah. Karena dia orang sholat itu sedang berbicara dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun itu ngaji, maka tidak sampai mengganggu. Mengganggu bukan mau mencari salahnya orang lain, bukan. Tetapi itu adalah aturan, etika ketika kita itu berzikir bersama orang banyak di situ sekitarnya. Bagaimana supaya tidak sampai mengganggu sekali lagi. Baik, malam ini kita lanjutkan persoalan sujud sebagaimana pada kajian terdahulu. Sujud ini kedudukannya menjadi rukun. Jika ditinggalkan maka salatnya bisa batal. Dan rukun di sini bukan hanya sujud satu kali, tetapi setiap rakaat itu harus 2 kali sujud. 2 sujud sekali lagi.
Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Berarti di sini secara khusus, walaupun kita sholat itu sudah termasuk beribadah kepada Allah, tetapi disebutkan ruku dan sujud. Ini untuk memaknai lebih lebih tingginya nilai ruku dan sujud itu. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang yang sholat di samping Rasulullah. Orang ini ternyata dari rukun-rukun yang dilakukannya itu salah satunya adalah ruku dan sujudnya itu tidak tumaknina, tidak benar. Karena salat ini syaratnya adalah sesuai dengan sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat caraku salat. Karena ini di bawahnya ini di catatan ada hadis Nabi, dan hadis Nabi ini dikenal dengan musi'us shalah. Hadis ini dikenal dengan hadis musi'us shalah. Jadi Imam Bukhari dalam nomor hadis 6251 itu mencantumkan musi'us shalah ini. Di anna rajulan dakhalal masjid, ada seorang laki-laki masuk ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyah masjid. Rasulullah duduk di salah satu pojok masjid. Fasalla summa jaa fasallama alaih. Maka laki-laki ini salat dekat dengan Nabi. Salat sunnah mungkin. Kemudian dia memberi salam kepada Nabi. Maka Nabi menjawab salamnya, kemudian langsung mengucapkan fa innaka sholli fa innaka la tusolli. Salat lagi kamu. Tadi kamu tidak salat. Fa innaka la tusolli. Kamu tadi tidak salat. Padahal jelas orang ini sudah salat benar sampai dari takbir sampai salam. Salat lagi orang tersebut. Kemudian setelah 2 kali, sholli fa innaka la tusolli. Salat lagi. Kamu belum salat. Nah, sampai ketiga kalinya disuruh mengulang kembali, maka orang tersebut mengatakan, angkat tangan ya Rasulullah, saya ini sudah terbaik, tidak ada yang baik lagi ini sudah. Salat saya tadi itu sudah yang terbaik, tidak ada lagi, tak mampu saya tidak tahu dalam hal memperbaiki lagi ini karena sudah salat saya full sudah ini. Maka Rasulullah akhirnya memberikan bimbingan salat kepada orang tersebut dimulai dari awal. Di hadis lain disebutkan apabila kamu hendak sholat maka sempurnakan dulu wudukmu. Wasbigil wudu, summa kabbir. Setelah itu kamu takbir. Terus sampai rukun-rukun yang itu disebutkan semua, termasuk di situ adalah sujud. Maka di sini saya ringkas. Jadi summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai benar-benar kamu tumakninah di dalam sujud itu.
Sumarfa, kemudian angkat kepalamu, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu benar-benar duduk itu tumaknina. Jadi yang dikatakan tumaknina itu tulang-tulang ini sudah tenang di ruas-ruasnya. Jadi tulang-tulang ketika kita ruas-ruas ini sudah kembali tenang, maka itu ukuran tumaknina. Jadi hatta tatma'inna jalisan, kamu duduk. Jadi sudah ruku, sujud, bangkit kamu lagi, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud lagi sampai kamu tumaknina sujud. Sudah 2 kali ini sujud sudah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Angkat kepalamu sampai kamu benar-benar duduk tumaknina. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, summaf'al dzalika fi salatika kulli. Kemudian lakukanlah salat kamu itu seluruhnya seperti itu. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa sujud itu bagian dari rukun sholat dan jumlahnya 2 sujud dalam setiap rakaat. Ya, karena itu sekali lagi kalau di antara kita ada yang cuma 1 kali sujud, maka itu adalah 1 rukun tidak dilaksanakan. Waktu iman, sekarang petunjuk atau kaifiyat. Ini sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, hanya saja sekarang lebih jelas manakala kita baca mulai dari hadisnya. Karena ini adalah keharusan kita mencontoh Rasulullah, maka jangan melakukan apapun di dalam gerakan sholat maupun bacaan sholat kecuali ada dasarnya, ada dalilnya. Kita mulai periksa kita masing-masing seperti itu. Karena Rasulullah menganjurkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini sudah saya sampaikan cara melaksanakan sujud. Yang pertama, kita bertakbir sambil menjunam ke bawah, mendahulukan lutut daripada kedua tangan. Dan ini sudah saya jelaskan. Ikhwatu iman bisa melengkapi di sini dasarnya hadis ini dengan nomornya. Jadi karena di masjid ini belum lengkap perpustakaan yang menampilkan kitab-kitab hadis, maka paling tidak ini permulaan untuk kita lebih akrab dengan hadis-hadis itu. Ya, mulai dari riwayat Abu Dawud pada kitabus shalah, bab kaifa yada'ur rukbataini qabla yadaihi. Di Abu Dawud itu disebutkan bagaimana cara meletakkan 2 lutut sebelum 2 tangan.